Bilang, gue udah marah banget. Apa mau gue rubuhin semuanya, harta-hartanya mau gue abisin semua, atau dia bakalan mati yang punya rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Badru Capslock. Kali ini gua kedatangan narasumber salah satu warga dari kota Jakarta. Dia mau menceritakan kisah misteri. Dia pernah jadi tumbal pesugihan. Tapi untuk teman-teman saya minta maaf karena kakak ini atau beliau identitasnya kami sembunyikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin teman-teman ada yang kesel atau kecewa, kenapa kok mukanya nggak ditampakin ya kak? Karena mungkin terlalu beresiko menurut kakak ini dan saya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, banyak-banyak terima kasih sudah mendukung channel kami, karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kami donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Berbuat baik bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja. Nggak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke Nani, obrolan narasumber malam ini. Halo kak. Halo juga, ya. Gimana kabar kak? Alhamdulillah baik. Kita samarkan namanya siapa kak? Ana aja ya. Ana ya. Iya. Oke. Di keselamatan kita panggil kakak ini dengan nama Ana aja ya teman-teman. Oke kak Ana. Ya. Gimana tuh kak kejadian waktu kakak sempat jadi tumbal ya, pesugihan atau gimana tuh kak? Sebenarnya sih bukan tumbal gitu. Jadi seperti korban gitu. Korban persugihan di dalam suatu tempat gitu. Kejadian ini saya alamin pada tahun 2016-an ya. Iya. Di situ saya dan kakak saya mengalami hal tersebut. Kakak saya itu udah ibu rumah tangga. Nah, dia tinggal di kontrakan yang ada di daerah sekitaran Jakarta. Ya, di situ. Nah, dia itu pada saat itu sekitar 8 bulanan dia tinggal di kontrakan tersebut. Tapi sebelum 8 bulan itu dia mengalami keanehan-keanehan deh pada saat di tempat itu, di kontrakan itu gitu. Jadi dia tuh memang bisa melihat gitu, kakak saya bisa itu. melihat sosok-sosok penampakan gitu. Iya, yang orang lain mungkin belum bisa melihat hal itu ya. Iya. Nah, dia ngelihat keanehan-keanehan tuh seperti seperti tampak-tampak yang besar gitu. Terus yang rambutnya panjang lah, yang tuyul, yang ini, kata dia gitu. Terus saya bilang, halu kali gitu kan. Halu aja lu gitu. Jangan kayak gitu, positif aja. Mungkin itu hanya sebuah ini aja sih, sebuah halusinasi dia aja gitu. Saya bilang gitu kan. Udah nggak usah dipikirin. Ya udah, lama-lama kelamaan dia semakin aneh, hampir dia setengah gila. Jadi kakak saya setiap hari itu badannya panas gitu, sakit, panas, terus pusing, mual gitu kan. Kira saya sakit biasa gitu. Ya udah sih sakit biasa. Ya udah dibawa ke rumah sakit kan, dibawa ke rumah sakit. Terus habis itu didiagnosa nggak ada apa-apa sama dokter itu gitu. Sampai dicek lab tes darah gitu kan. Terus dicek urin, kirain tuh hamil, ternyata enggak, negatif hasilnya. Terus dicek darah, kirain tuh HB-nya turun, kurang darah, ternyata enggak. Tuh. Sampai dilihat, kata dokter,
ini mah nggak ada apa-apa, diagnosa pun nggak ada gitu kan. Pas dicek lab itu nggak ada apa-apanya, nggak ada penyakit. Bingung dokter juga mau ngerawat gimana, tapi keadaan itu lemes, bener dia nggak berdaya. Suatu hari dia ngalamin drop tuh badannya bener-bener drop banget. Terus dia itu pingsan kan ya jadinya, pingsan. Habis itu dia itu ngerasa kalau dia itu sadar, sebenarnya sadar, cuman dia nggak ada di dunianya dia sendiri gitu. Mungkin dia ada di dunia lain. Oh, di dunia gaib. Ya, seperti itu mungkin ya Kak. Nah, pas dia ngalamin itu, entahlah dia memang katanya dia bisa ngomong secara batin. Apa sih yang dirasa gitu. Soalnya dia juga kan bingung. Dia ke dokter nggak ada sama sekali penyakit gitu kan. Udah habis duit berapa puluh gitu, udah berjuta-juta dia ngeluarin uang. Karena apa? Hampir setiap hari ke dokter gitu, dengan ke rumah sakit yang berbeda-beda kayak gitu. Setelah itu dia ngomong, saya juga nggak paham ngomong apa dengan apa dunia lain itu gitu, dunia gaibnya saya nggak paham dia ngomong apa. Pada saat itu dia bilang dia si gaibnya itu ya tetap ingin mengganggu tempat tersebut, tempat yang dikontrakin sama kakak saya itu. Yang ditempatin. Iya. Dia maunya seperti itu. Ibaratnya dia mau ngajak main, gue tuh mau main sama lu gitu. Si makhluk gaibnya itu ngomong seperti itu ke kakak saya. Dia ceritalah ke suaminya, banyak cerita. Kata suaminya gini, kamu mah bohong katanya gitu. Masa iya zaman sekarang masih ada gitu-gituan gitu kan ya. Nggak mungkin gitu kan, percaya sama Allah aja gitu. Tapi memang dia ngerasain hal itu gitu kan, dia ngerasain, dia sampai kenapa sih gue tuh udah cerita, gue tuh udah ngalamin hal ini gitu, kenapa yang gue ceritain ini orang pada nggak percaya gitu, gue tuh nggak halu, gue tuh benar gitu kan. Dia sampai kayak gitu dan dia nangis gitu kan. Sampai di situ kakak saya cerita dengan suaminya nggak percaya. Terus cerita lagi sama yang lain, sama teman-temannya gitu, nggak percaya juga. Sama bokap saya juga diceritain hal itu, nggak percaya gitu kan, karena kata mereka itu mah bohong. Padahal kakak saya udah setengah gilanya tuh dia setiap hari digangguin selama beberapa bulan, tapi orang-orang nggak ada yang percaya gitu kan. Terus setelah beberapa bulan itu kakak saya cerita sama saya kan, diceritain semua kronologisnya, gini, duit gue digangguin, duit gimana, karena dia bisa ngomong itu ke saya doang gitu kan, karena saya kan tinggalnya saya pas pulang ke Jakarta, saya bilang saya bilang ke kakak saya, sebenarnya ada apa sih gitu kan, lu sakit mulu katanya, kenapa? Sampai kakak tuh bilang, iya anak, gue udah cerita sama suami, sama bokap, sama keluarga gue cerita, tapi nggak ada yang percaya dengan apa yang gue alamin saat ini. Padahal ini kenyataan gitu. Gue bingung harus gimana. Gue cerita aja sama lu ya anak. Mungkin kita kan adik kandung. Kamu kan lu kan adik kandung gue. Gitu. Terus lu juga suka bisa melihat lah ini kata dia gitu. Oke, gitu kan. Keesokan harinya pada saat jam 6 maghrib tuh, abis maghrib saya ke tempat kakak saya di kontrakan itu. Terus kan dia sakit, saya pijitin, awalnya seperti itu, saya pijitin kakinya. Terus saya bilang, teh ini ada apa ya gitu. Saya ngerasa kalau di situ kayak gempa, plak gitu, banyak banget bisikan apa gitu, yang saya tuh nggak paham apa yang dia omongin. Karena apa, bahasanya saya nggak ngerti dia bahasa apa, bukan bahasa Indonesia, seperti bahasa Jawa, tapi Jawanya bener-bener kayak bahasa Jawa dulu gitu kan. Nah setelah itu saya bilang kayak gitu ke kakak saya, tapi kakak saya tetap bilang, anak kata dia gitu. Dia tuh nggak ngehirauin saya ngomong, dia nggak tahu kalau saya ngomong
mata dia merem, kepala dia kayak dicambuk-cambuk rasanya kayak gitu. Terus dia nggak bisa jalan. Ya udah, terus setelah itu beberapa lama kemudian, sekitar sejaman tuh azan Isya, sembuh azan Isya. Terus saya cerita, tadi lu kayak gini teh, gitu kan. Gue ngomong, kok sama lu dicuekin gitu, malah lu teriak-teriak sakit gitu. Ngomongnya nggak karuan, kasar banget. Gue bilang gitu kan. Terus kata kakak gue bilang, emang iya lu ngomong, kok lu ada di sini? Gue dari tadi di sini, lu tuh sakit, lu nggak bisa jalan, boro-boro jalan, melek mata aja lu nggak bisa gitu. Lu nggak ngedengar suara gue padahal gue ngomong, di sini ada apa gini-gini. Lu nggak ngehirauin, malah lu teriak terus sakit anak sakit gitu. Dan gue nggak tahu apa yang lu rasain, sakitnya tuh seperti apa. Oh, ternyata dia diserang. Kata dia, dia ngelihat sosok gede banget, gitu ya, gede, terus rambutnya panjang. Di situ juga ada macan, berbentuk macan, tapi kepalanya orang. Anak-anak kecil itu banyak. Dia bilang gitu, anak-anak kecil, entah yang cowok entah yang cewek, kata dia gitu. Nggak paham masalah jenis kelaminnya, kata dia gitu kan. Terus di situ juga ada yang minta tolong, terus juga ada yang main seperti main gamelan kayak gitu. Terus main taplak, entahlah main apa aja di situ. Terus macan. Yang paling gue takutin itu yang sosok gede itu. Sosok gede banget yang gak bisa dia lupain gitu ya. Karena dia benar-benar nampak depan mukanya dia dan kepala yang diserang. Kepala digini, rasanya tuh kayak dicambuk gitu rasanya. Terus saya tanya, kenapa lu sekarang sadar gitu? Iya anak, gue setiap azan itu memang gue sembuh, kata dia gitu. Entah itu azan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu gue pasti sembuh gitu. Karena gue kalau belum ada azan di situ, dia bakalan terus ngeganggu. Terus setiap harinya seperti itu. Dan percuma dong gue ke dokter, ternyata diagnosa gue nggak ada, gue diserang kayak gitu. Sekarang lu paham kan? Dia bilang gitu. Iya gue paham. Gak lama azan isya selesai, saya masih di situ, stay di situ dan saya nonton TV. Dan saya minum sambil nonton TV. Terus saya bilang, aduh ini goyang gitu kan. Kok goyang ya? Gempa kali ya gitu. Udah bodo amat gitu kan. Nggak diladenin, dihirauin aja tuh. Nah setelah itu kakak saya ngedrop lagi, kepala lagi yang diserang, kepala sama kaki yang nggak bisa jalan. Ya udah, langsung di situ saya ngerasain sendiri, ngerasain banget gitu. Di situ saya langsung ngedrop, saya pingsan terus saya melayang. Jadi saya melayang di situ, saya sadar sampai beberapa jam. Habis itu kakak saya dibawa keluar dari tempat kontrakannya. Terus kan ada suaminya ya, suaminya pun kaget saya bisa melayang gitu, terus saya seperti seperti layangan gitu, melayang gitu, muter aja di dalam kontrakan itu gitu. Terus si suaminya itu bawa kakak saya keluar, kakak saya langsung sembuh. Di situ nggak ngerasain bisa jalan dengan keadaan kayak gitu, padahal dia lagi nggak bisa jalan, mata aja nggak bisa dibuka. Saya begitu, dia bisa gitu dengan secepatnya dia langsung keluar dari kontrakan itu. Di situ orang-orang kaget dan saya gubrak gitu, nendang kursi, apapun yang ada di situ saya tendangin gitu. Nah setelah itu saya
Setelah itu saya diobatin kan, tapi diinteraksi dulu sama yang ngobatin saya gitu. Nah dia bilang ya kalau di situ tuh nyari mangsa katanya gitu, nyari tumbal. Kontrakan itu. Nyari tumbal. Terus saya bilang tumbal bagaimana gitu. Padahal saya nggak bisa ngomong Jawa. Saya ngomong Jawa, saya nyinden di situ, dan saya minta apa? Minta permintaan yang bukan di dunia nyata. Maksudnya bukan halayak manusia pada umumnya. Saya di situ minta kendi, kemenyan, kembang 7 rupa, kopi hitam tanpa gula. Terus si kemenyannya itu harus dibakar, terus harus diminum sama saya gitu. Saya dikasih air putih, itu nggak diminum, ditolak, dilempar, gelas pun pecah. Pokoknya ada barang-barang di dalam kontrakan itu sampai saya ditendang-tendangin. Terus saya melayang juga. Di situ orang-orang pada kaget gitu. Gak ada yang berani juga yang dekat sama saya kan. Nah, udah gitu saya interaksi sama makhluk gaib itu gitu. Sebenarnya saya setengah sadar setengah enggak gitu. Setelah itu saya nyinden, saya ngomong sama makhluk tersebut. Terus saya tanya, kenapa gitu lu harus kayak gitu, lu harus ngeganggu keluarga gue gitu, terus kenapa lu harus masuk ke jiwa gue. Terus dia bilang katanya, ya karena gue mau kalau lu itu tahu apa yang gue pinta, kata dia gitu. Kata makhluk itu. Iya, kata makhluk itu. Jadi tuh seperti kontrakan itu benar-benar isinya tuh gaib semua gitu. Terus setelah itu si makhluknya bilang seperti itu, dan saya kaget dong. Emang lu mau apa gitu? Asal lu tahu ini bahasa Indonesia ya, karena dia ngomongnya bahasa ini Jawa gitu, saya nggak paham ini di bahasa Indonesia ini. Lu tuh nggak tahu kalau yang punya kontrakan ini dia itu persugihan gitu. Dia tuh melihara tuyul, terus babi ngepet dan lainnya mungkin gitu. Dia bilang seperti itu. Terus kenapa ke gua tuh bukan siapa-siapa gitu. Gua tuh di sini tuh hanya ngontrak, saya bilang gitu. Terus dia bilang, gua tuh nggak dikasih tumbal udah beberapa bulan. Gua nggak dikasih makan, ibarat manusia nggak dikasih makan gitu. Dia kelaparan, gue harus makan, gue udah lapar, ibarat manusia gitu ya. Gue udah lapar banget ini, entah apa yang harus gue makan. Pokoknya yang ada di dalam kontrakan ini, ya udah, itu mangsa buat gue. Itu orang-orang yang lemah, orang-orang lemah yang sama dia diambil. Terus saya bilang, gue bukan orang lemah, gue punya Tuhan gitu. Gue punya Tuhan. Kalau kan udah beda alam gitu kan. Alam lu, alam gue, alam gue gitu. Lu mau apa? Kalau lu memang mau sesuatu dari gue, ya mungkin gue bisa kirim lu doa gitu. Gue bisa kirim lu doa, terus gue ngajiin tempat ini, udah nggak apa-apa gitu. Terus kata dia, enggak, gue nggak mau itu. Dia bilang gitu. Terus apa gitu? Ya udah deh, syaratnya ini aja. Nanti lu tolong sampaikan ke yang punya kontrakan ini ya. Lu tolong sampaikan ke dia, bilang gue udah marah banget. Apa mau gue rubuhin semuanya, harta-hartanya mau gue abisin semua, atau dia bakalan mati yang punya rumah ini. Dia bilang kayak gitu. Sosok makhluk itu. Iya, sosok makhluk tersebut. Gitu. Nah, si sosok makhluk tersebut yang ngegangguin kakak saya yang tinggi gede itu. Nah, perwakilan dia itu ketuanya. Ibaratnya gitu. Ketua dari para makhluk itu gitu. Makanya di situ ada anak kecil, ada macan, ada bangsa kuntil ya gitu. Terus si yang makhluk gede, rambut panjang, pokoknya mohon maaf, jelek banget ya. Jelek banget dah, buruk rupa. Itu aja saya sebenarnya udah merinding gitu. Saya ngalamin itu. Terus dia bilang, pokoknya
lu tolong sampein sama yang punya rumah ini. Udah gitu aja pesan gue. Nah, saya nggak lama itu nyinden. Pokoknya saya nari Jawa gitu. Terus saya bilang sama orang yang ada di dalam situ, bilang kayak gini, nih gua mau kopi tapi nggak usah pakai gula, sekarang juga, cepetan gitu, harus sekarang juga, nggak boleh di entar-entar. Karena apa? Kalau di entar-entar, entah siapapun akan menjadi korbannya. Terus udah tuh dibuatin. Nah kan dibuatin dulu kan dipanasin dulu ya airnya ya. Itu lama banget gitu kan. Lama banget tuh kata makhluk itu, lama. Di situ saya ngamuk sengamuknya. Saya tendangin kursi, padahal ditendang doang masa patah kursinya gitu. Terus habis itu si makhluknya bilang, gue minta tolong sama lu karena lu yang bisa nyampein. Si makhluk itu bilang ke gue kayak gini, pokoknya gue minta tolong sekali lagi sama lu, tolong sampein pesan-pesan yang ada, pesan-pesan gue sama teman-teman gue di sini, gue perwakilan. Dia bilang gitu, tolong sampein ke yang punya kontrakan ini kalau misalnya, ya gue udah marah, gue sama teman-teman gue semua udah marah sebelum gue obrak-abrik semuanya. Para makhluk astral itu sudah marah sama yang udah punya kontrakan itu, karena ya itu dia ibarat manusia, dia nggak dikasih makan gitu. Gue udah lapar, gue butuh, tapi saya nggak tahu ya di belakang sana yang punya kontrakan itu dia ngasih tumbal apa, saya nggak tahu sampai sekarang, belum ada jawabannya. Itu dia, pokoknya saya tahu orangnya yang punya kontrakan itu makhluk apa aja yang dia iniin gitu, yang dia pelihara. Terus dia tuh udah banyak banget kontrakannya gitu. Di beberapa tempat dia pun ada kontrakan. Itu punya siapa? Punya ini, punya Pak ini. Oh, saya udah nggak itu lagi, udah nggak asing lagi. Gue udah tahu semuanya gitu. Walaupun memang ya gue nggak mungkin cerita sama orang-orang yang nggak percaya sama gue gitu. Dia tuh kontrakannya ada di mana-mana gitu kan. Tapi yang dianehin dari yang punya kontrakan itu, si bapak itu, padahal dia kaya banget, bos, anak buahnya banyak, terus kontrakan pun berjajar di mana-mana. Tapi rumahnya mah begitu aja, nggak mewah rumahnya, sederhana banget. Tanaman-tanaman tuh, orang kaya kan memang punya tanaman-tanaman. Nah, dia tuh tanamannya udah pada kering, udah didiamin aja jadi jelek dilihatnya, nggak pantas banget. Padahal kata saya, ini aneh gitu kan. Terus cat-catnya juga udah pada pudar. Tapi kontrakan di mana-mana, itu yang bikin saya aneh. Kenapa rumah lu sendiri nggak lu benerin gitu kan? Terus anak buahnya pun pada nurut banget sama dia. Misalnya nih, saya dikasih bocoran. Ada anak buahnya pada saat itu kan gajiannya tiap malam minggu gitu. Nah, waktu itu nggak dikasih gajinya tuh, dinanti-nanti aja, nggak pada marah gitu. Tapi kalau di rumah marah-marah sama istrinya gitu, belum dikasih gaji ini, tapi depan orangnya enggak, tunduk. Gitu. Terus si bapaknya ini, bapak yang punya kontrakan itu ya, dia tuh selalu pakai kolor sama baju aja, motornya pun. Makanya saya heran di situ. Oh, lu nutupin hal ini? Oh, dengan cara kayak gini. Memang kayak gitu, kata si makhluk itu. Kayak gitu. Itu persyaratannya, banyak persyaratannya. Terus si istrinya itu nyusuin tuyul. Jadi makanya tuyul-tuyulnya itu tuh, anak-anak kecil itu tuyul ya, yang pada main taplak ini gitu. Saya nggak bisa ceritain ya satu-satu permainannya gitu, karena horor juga gitu kan. Nah, dia main, terus si tuyul-tuyulnya itu bilang, aduh gue lapar gitu. Laparnya dia itu dia harus nyusu. Karena memang ternyata udah kesepakatan dari janjinya dia berdua yang punya kontrakan ini gitu, suami istri udah berjanji kayak gitu. Kayak gitu. Makanya setelah dari situ saya
saya mau saya mau makan menyan gitu, saya mau ngegeragotin menyan gitu kan, sama yang di dalam situ tuh nggak boleh. sama seorang ustadz sih bisa dibilang ya, seorang ustadz katanya, jangan anak, jangan makan itu gitu kan, kamu tuh manusia, jangan ngikutin dia gitu kan. Terus saya bilang, gue mau itu gitu, gue suka wangi ini gitu, sampai kayak gini tangannya, gue suka, terus gini gitu. Terus saya langsung gini lagi, ntar berbentuknya beda-beda, ntar saya gini, ntar saya nyinden, ntar saya terbang, ntar saya ngobrak-ngabrik, nendang gitu. Jadi setiap ini berbeda-beda. Jadi ini masuk, yang ini keluar, yang ini masuk, yang ini keluar gitu, berbeda-beda. Karena banyak banget jenis makhluk gaib di dalam kontrakan itu, gitu. Kan dia itu kan, kontrakan itu kan kamar mandinya rame-rame ya, gitu. Kontrakan, nah kamar mandi sebelah sana rame-rame tuh bareng-bareng. Di situ banyak banget gitu yang dari kamar mandi masuk gitu. Jadi mereka tuh masuk ke dalam tubuh saya itu, dia tuh ingin ingin interaksi aja, ingin ngeluarin unek-unek kalau kata manusia mah. Gue pengen lu tuh biar tahu kalau gue tuh di sini butuh ini, gue tuh pengen ini, lu harus tahu, lu harus dengerin gitu. Makanya dia selalu nyiksa kakak saya, karena kakak saya itu dia nggak bisa, kalau dia nggak bisa dimasukin gitu, nggak bisa dirasukin dengan makhluk tersebut karena dia ada pegangannya, kakak saya itu. Tapi dia bisa berinteraksi, itulah kelebihannya gitu kan. Dia bisa berinteraksi sama makhluk-makhluk gaib itu. Terus kakak saya itu bingung juga apa yang dia mau, karena belum semuanya di situ langsung masuk dengan saya gitu sih. Makhluk-makhluk gaib itu yang tadi saya bilang ya, pertama yang saya mijitin, ya lama-lama saya kemasukan, terus saya drop pingsan. Jadi orang-orang pada merhatiinnya ke saya, nyembuhin ke saya dulunya ada apa sebenarnya gitu. Kakak saya alhamdulillah sampai sekarang pun sembuh gitu. Nah terus setelah itu syaratnya tersebut kan saya nggak boleh makan menyan. Ya udah, saya minta, ya udah dah lu bakarin tuh menyan, lu masukin kendi di pojokan sebelah sana. Pojokan mana, orang itu bingung. Wih, saya ngomongnya kasar pokoknya. Udah cepetan sebelum lu semua mati di sini. Gitu, saya bilang katanya gitu. Terus akhirnya diturutin kan, dibakar tuh menyan, dimasukin ke kendi, abis itu ditaruhin kembang 7 rupa. Tapi sebelum itu sama saya dipegang dulu tuh si kendi yang isinya kembang sama menyan yang udah dibakar itu dipegang sama saya. Terus setelah itu dicium gini tuh, gitu-gitu, dicium gini, terus sambil kayak nge-fly gitu. Ntar gini katanya muter katanya si anaknya, sayanya muter aja padahal duduk gitu kan. Nah udah setelah itu lama banget gitu, takutnya nanti ada yang masuk lagi gitu, jadi nggak beres-beres karena saking banyaknya seperti itu. Yang penting udah ada perwakilan aja kan. Nah, ustadznya langsung nyetopin gitu kan, ustadznya tuh ya udah langsung sama ustadznya diturutin, ditaruh di pojokan deket pintu kamar mandi. Jadi Kak Ana ini sama kakaknya masih tinggal di kontrakan itu? Sudah nggak tinggal di situ gitu semenjak kejadian saya pada saat itu. Kejadian itu karena dia capek lah kakak saya gitu kan. Capek dia, setiap hari dia dihantuin, ditampakin, dicekek ya kan. Dicekek pokoknya tuh pada saat dia mau tidur gitu kan, mau tidur nih misalnya pada malam hari, mau tidur tuh enak tuh, padahal udah baca doa gitu kan, dia bilang gitu udah baca doa ada semuanya. Ntar tiba-tiba bangun melek, gue dicekek sampai gitu diginiin banget gitu, kayak orang mau mati gitu, bener-bener bener itu mah kayak gini banget, ngekek gitu. Terus tapi tuh yang dianehin suaminya nggak tahu kalau dia kayak gitu. Setiap hari, bayangin aja, setiap hari kakak saya hampir mati gara-gara
si makhluk itu, yang makhluk yang sosok yang gede banget, yang rambutnya nggak tahu lah gimbal apa gimana, pokoknya jelek banget gitu. Mukanya itu loh yang bikin saya sampai sekarang tuh terpukul banget gitu. Wajahnya, si macannya juga gitu, macannya pun ngamuk gitu kan. Sosok macan tapi wajahnya manusia gitu loh. Jadi badannya macan, mukanya manusia. palanya. Iya. Di situ apa? Nah, si macannya itu gini-gini terus. Apa sih, kayak ngeraung gitu. Ngeraung terus. Jadi itu di situ pada ribut. Nah, si makhluk yang gedenya itu nyekek kakak saya, si macannya ngeraung. Makhluk-makhluk yang kecil-kecil ini nih, maka nyari makan gitu ya, tapi nggak dapat gitu. Jadi kayak ini kakinya kakak saya tuh dipegangin gitu, kayak didudukin. Kayak didudukin gitu kan. Makanya kakak saya tuh waktu itu bingung, kan ngasih uang nih suaminya nih, ngasih uang. Nah, tiba-tiba padahal ngasih uang 1 juta nih, ada 10 lembar kan, depan mata nih ngitung. Pas sudah diterima, seret. Nah, kakak saya lihat. Apa tuh? Tuyul. Iya, dia ngelihat. Bentar. Nih kayaknya nih kurang 1 deh. Soalnya tadi aku lihat pas kamu ngasih uang itu ada yang lewat. Gitu. Itu ada yang lewat tuh. Bentar, gitu kan. Nih ya, hitung kalau nggak percaya, kata istrinya gitu. Suaminya di situ baru percaya. Oh iya ya, langsung gitu. Kayak tertampar kata suaminya. Jadi gue selama ini gue nggak percaya sama bini gue, apa yang dia omong gitu, apa yang dia ceritain, apa yang dia rasain gitu, nggak percaya gitu. Pas ada kejadian yang uang itu baru percaya. Depan mata banget, langsung serut. Dia keluarnya itu lewat pintu kamar mandi si tuyul itu. Kakak saya sih bilangnya itu kecil, anak kecil gitu, pengen main gitu, dia bilang. Udah dikasih, di situ cerut ngambil, bisa gitu cepet banget. Tapi untuk si bapaknya sendiri yang punya kontrakan itu ya, ke anak dan Oke, Onani, hari ini sudah selesai, sudah keluar semua. Cerita dari Kak Ana ini bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Kita buang jauh-jauh hal-hal yang negatif. Kita tanamkan di diri kita hal-hal yang positif. Lagi buat teman-teman, untuk identitas Kak Ana ini kita rahasiakan karena untuk keselamatan beliau dan keluarganya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sudah dukung dan support channel kami ini. Dan sekali lagi, sebagian dari penghasilan channel ini akan kami donasikan ke orang yang membutuhkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ana. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Jumpa kembali. Sehat terus ya Kak dan keluarga. Iya, amin.